Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan pelajari lanjutan program linear. Ini yang bagian ketiga, ini bagian terakhirnya. Oke. Nah, di sini kita akan pelajari tentang model matematika. Apa sih model matematika? Model matematika itu merupakan bagian dari program linear, di mana program linear itu sendiri bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di mana terdapat sumber daya yang terbatas atau sumber daya yang minimum untuk mencapai tujuan secara maksimum. Biasanya ini terjadi di dalam dunia perekonomian, jadi menghasilkan suatu produk, menginginkan keuntungan maksimal, menginginkan kerugian minimal, dan lain sebagainya. Model matematika sendiri adalah cara menerjemahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau sebuah fungsi. Komponen dalam model matematika pada materi program linear yaitu yang pertama adalah fungsi kendala. Fungsi kendala itu merupakan syarat keterbatasan sumber daya. Jadi misalnya ada batasan untuk sumber daya. Ada batasan untuk sumber daya, jadi itu merupakan masalah atau kendala yang terjadi. Nah, fungsi kendala ini biasanya dibentuk atau berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau lebih. Nah, di sini yang kita akan pelajari adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua adalah fungsi tujuan. Hasil yang ingin dicapai atau fungsi tujuan ini jadi misalnya keuntungan maksimal yang ingin dicapai, kerugian minimal yang bisa dihindari, dan lain sebagainya. Nah, model matematika, bagaimana cara menyusun model matematika dan menggunakannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah baca dan cermati masalah atau soal yang diberikan. Itu saja ya ini, tentu soalnya harus dibaca dengan teliti, sekali dibaca nggak paham, baca lagi. Lalu buatlah permisalan dengan menggunakan variabel, biasanya yang sering digunakan X, Y, Z, dan lain sebagainya. Yang kedua, susun sistem pertidaksamaan dari kendala-kendala yang ada atau keterbatasan sumber daya yang ada dalam soal. Yang ketiga, tentukan fungsi tujuannya. Jadi biasanya disebutkan dalam soal fungsi tujuan, tapi belum dalam model matematika. Maka kita perlu menyusunnya dalam model matematika. Jika kita sudah punya sistem pertidaksamaan dari kendala-kendala, lalu kita sudah punya fungsi tujuan, tentu saja yang terakhir adalah menentukan nilai dari fungsi tujuan yang ingin dicapai. Contoh misalnya, seorang tukang roti, ini tukang ya, maaf, ini lagi error. Seorang tukang roti membuat dua jenis roti, yaitu roti bolu dan roti cubit. Dalam sehari dia dapat membuat tidak lebih dari 80 roti. Kalau tidak lebih berarti maksimal atau jumlah terbesar yang dapat diproduksi adalah 80. Sementara biaya pembuatan roti bolu adalah Rp500 per buah dan biaya pembuatan roti cubit adalah 300 per buah. Modal pembuatan roti tidak lebih dari Rp35.000. Jadi ini merupakan keterbatasannya atau kendalanya, yaitu roti bolu dan roti cubit tidak lebih dari 80 dan modal yang tersedia hanya Rp35.000. Kita harus menentukan model matematika dari permasalahan ini. Yang pertama kita lakukan adalah buat tabel untuk membantu. Nah, misalnya seperti ini. Kita buat, nah di sini kan tukang rotinya buat dua jenis roti, sebut saja roti bolu dan roti cubit. Saya misalkan roti bolu sebagai X dan roti cubit sebagai Y. Nah, selain itu, tadi kita ketemu kendala bahwa roti bolu dan roti cubit ini tidak diproduksi lebih dari 80 roti. Artinya, maksimum dalam sehari pedagang tukang roti ini
hanya memproduksi 80 roti. Makanya ini disebut batas maksimum. Jumlah produksinya tadi roti bolu, karena roti bolu X saya tulis X, roti cubitnya Y saya tulis Y. Batas maksimumnya 80 roti. Kalau batas maksimum berarti dia boleh kurang dari 80 tetapi tidak boleh lebih dari 80. Itu artinya roti bolu ditambah roti cubit atau X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 80. Kira-kira bisa membedakannya. Jadi kalau kata-katanya tidak lebih dari itu berarti boleh kurang tetapi tidak boleh lebih. Atau kalau misalnya kata-katanya minimal berarti dia tandanya bukan kurang dari tapi lebih dari. Bisa dipahami ya. Selain itu, kendala berikutnya adalah modal. Modal untuk membuat roti tidak boleh lebih dari 35.000. Ini batasnya 35.000 rupiah. Nah, di sini juga disebutkan roti bolu itu perlu 500 rupiah untuk per buah. Jadi di sini saya tulis 500. Dia di X di roti bolu. Dan dia butuh 300 rupiah per buah untuk pembuatan roti cubit. Jadi di sini saya tulis 300. Jadi yang pertama jumlah produksi, kendalanya dia dibatasi dengan tidak lebih dari 80 roti. Yang kedua, biaya produksi yang terbatas yaitu hanya Rp35.000. Sehingga model matematika kita bisa nulis X ditambah Y kurang dari sama dengan 80. Artinya tidak boleh lebih dari 80. Lalu biaya produksinya untuk roti bolu Rp500, untuk roti cubit 300. Batas maksimumnya Rp35.000. Sehingga model matematikanya 500 ini punya X, punyanya roti bolu, dan 300 Y untuk roti cubit. Berarti 500X ditambah 300 Y kurang dari sama dengan Rp35.000. Ini disebut model matematikanya. Nah, sehingga model matematika yang didapat adalah, nah ini, X ditambah Y kurang dari 80 dari ini. Lalu, nah, 500. Ini ada 500X tambah 300Y kurang dari sama dengan 35.000. Model ini bisa kita sederhanakan dengan coret 2 langsung dengan dicoret. Ini diambil, ini juga 2. Sehingga menyisakan 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 305. Nah, karena ini produksi roti, nggak mungkin kan produksinya kurang dari atau minus. Jadi sebelum produksi kan nggak mungkin tiba-tiba rotinya sudah dimakan, sehingga X ini roti bolunya lebih besar sama dengan 0. Boleh nggak produksi, tapi nggak boleh makan karena rotinya nggak ada ya. Sehingga Y-nya pun juga sama, Y lebih besar sama dengan 0. Bisa dipahami ya kira-kira. Kalau nggak bisa diputar ulang lagi supaya bisa lebih jelas. Oke, contoh kedua, pada sebuah toko, ini toko ya, sebuah toko, seorang karyawati menyediakan jasa membungkus kado. Sehingga sebuah kado jenis A membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pita. Sebuah kado jenis B membutuhkan 2 lembar kertas pembungkus dan 1 meter pita. Dalam toko tersedia kertas pembungkus 40 lembar dan pita 30 meter. Membuatlah model matematika. Ya, ini ada salam tulisnya toko. Ini sama seperti contoh di awal, kita punya 2 jenis kado. Yang pertama jenis A dan jenis B.
jenis A kita misalkan X, jenis B kita misalkan Y. Dan juga ada batas maksimum untuk menentukan kendalanya. Yang pertama, dalam toko tersedia kertas bungkusnya hanya 40. Jadi batas maksimumnya hanya 40. Lalu di dalam toko juga hanya tersedia 30 meter pita. 30 meter. Kertas pembungkusnya untuk kado jenis A dia butuh 2 lembar. 2 lembar kertas pembungkus. Saya tulis 2 di kado A. Untuk pitanya kado A perlu 2 meter. Berarti di sini di bawahnya saya tulis 2. Kado jenis B dia butuh kertas pembungkus 2 lembar nih. Dan dia butuh 1 meter pita. Ini 1 meter pita. Saya ulangi ya. Jadi permasalahannya atau kendalanya adalah kertas pembungkus yang tersedia hanya 40 dan pita yang tersedia hanya 30 meter. Kado jenis A atau kita misalkan X, dia butuh 2 lembar kertas pembungkus dan 2 meter pita. Kado jenis B, dia butuh 2 lembar kertas kado dan kertas pembungkus maksudnya dan 1 meter pita. Nah, kalau sudah tinggal ditulis saja 2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Kan hanya tersedia 40, makanya dia tidak boleh lebih dari 40. Nah, untuk pitanya juga sama, 2x ditambah 1y kurang dari sama dengan 30. Sehingga model matematika yang didapat adalah, nah ini juga sama, perhatikan 2x ditambah 2y kurang dari 40. Ini saya sederhanakan, ada 2, 40. Masing-masing bisa dibagi dengan 2. 2x dibagi 2 ketemu x, 2y dibagi 2 ketemu y, 40 dibagi 2 ketemu 20. Paham ya? Kalau yang ini nggak bisa disederhanakan karena ini sudah 1. Jadi tetap 2x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Karena ini konsepnya sama dengan produksi, jadi dia kado jenis A maupun kado jenis B dia harus lebih besar sama dengan 0. Begitu pula untuk Y. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa, coba diulang lagi videonya ya. Ini toko ya. Jangan lupa, ini toko, ini kertas. Mohon maaf sebelumnya kalau ini typo ya. Oke, selanjutnya penerapan program linear untuk memecahkan masalah. Masalah di sini karena sudah adalah permasalahan biasanya selalu mengandung fungsi tujuan, entah untuk memaksimalkan hasil atau meminimalisir kerugian. Nah, contoh, seorang pedagang menjual 2 jenis pensil. Harga pensil jenis yang pertama adalah 1.500 per buah. Harga pensil jenis kedua adalah 2.000 per buah. Pedagang tersebut memiliki modal 300.000. Jadi ini termasuk fungsi kendala. Jadi modalnya terbatas hanya 300.000 rupiah. Sementara etalase dagangannya hanya mampu memuat 175 pensil. Ini juga fungsi kendala. Keuntungan yang diperoleh dari jenis 1 adalah 150 rupiah per buah dan jenis yang kedua adalah 100 rupiah per buah. Nah, di sini sudah ada kata-kata agar memperoleh keuntungan maksimum. Berarti di sini menunjukkan adanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini nanti kita bisa lihat dari ini. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah 150 per buah dan 100 rupiah per buah. Kita buat dulu model matematikanya dengan bantuan tabel. Pensil jenis yang pertama kita misalkan X, pensil kedua kita misalkan Y. Harga pensil yang pertama adalah 1.500 rupiah, harga pensil jenis kedua adalah 2.000. Batas modal yang dimiliki adalah 300.000 rupiah. Sehingga modelnya kita bisa lihat
1.500 diikuti X, 2.000 diikuti Y, dengan batasnya Rp300.000. Kita bisa menulisnya seperti ini. 1.500 X ditambah 2.000 Y kurang dari sama dengan Rp300.000. Kendala berikutnya adalah daya tampung etalase. Etalasenya hanya mampu memuat keduanya, baik itu jenis pertama atau jenis kedua, sebanyak 175 buah. Jadi kita misalkan jenis pertama jumlahnya X, jenis kedua jumlahnya Y, sehingga X ditambah Y kurang dari sama dengan 175. Fungsi tujuan, yaitu ini tujuannya, ya, di sini kita dijelaskan agar memperoleh keuntungan maksimum. Nah, di sini diketahui keuntungannya per buah untuk jenis pertama adalah 150, jenis kedua 100 rupiah. Berarti 150 X ditambah 100 Y. Batas maksimumnya berapa? Ini yang akan kita cari. Nilai maksimumnya berapa? Sehingga model matematika yang kita dapat adalah, ini kita sederhanakan ya, 022 ini dicoret semua, 220 ya, 220 yang dicoret, sehingga menyisakan 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 3.000. 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 3.000. Lalu ini X plus Y kurang dari sama dengan 75. Jangan lupa X kurang dari, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat dulu garis yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang pertama ini kita buat persamaan dulu. 15X tambah 20Y sama dengan 3.000. Dan yang kedua X plus Y sama dengan 175. Kita buat tabelnya seperti di part pertama ketika kita membuat grafik ya. Dan misalkan X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti 20Y sama dengan 3.000, sehingga Y-nya 150. Di 0,150 nanti ya. Lalu apabila Y-nya yang 0, berarti tinggal 15X sama dengan 3.000, X-nya berarti sama dengan 200. Begitu pula untuk yang kedua ini. X plus Y sama dengan 175. Untuk X-nya 0, Y-nya berarti 175. Masukkan. Untuk X-nya yang 0, untuk Y-nya yang 0, X-nya 175. Kita buat grafiknya. 0,150 berarti 0, 150 di sini. Dan 200,0, di sini. Ya, kita buat garisnya. Ini yang pertama, lalu garis yang kedua 0,175. 0,175 kira-kira di sini. Dan 175,0 kira-kira di sini. Nah, kita buat garis. Setelah itu tentukan darahnya, karena X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar 0, berarti di sini. Kita punya 3 nilai optimum ada di sini. Ini tadi koordinatnya 0, dari sini. Ini 0,150. Lalu ini koordinatnya 175,0. Ini 0,0. 0, nah, titik potong ini kita belum tahu, makanya kita perlu cari tahu ya. Titik potongnya kita tentukan dengan menggunakan eliminasi. 15X tambah 20Y sama dengan 3.000 dan X plus Y sama dengan 175. Karena koefisiennya tidak ada yang sama, kita samakan. Yang atas kali 1, yang bawah dikali 20. Jadi yang atas tetap, yang bawah 20X ditambah Y kali 20, 20Y, 175 kali 20, 3.500. Karena tandanya sama-sama positif, kita kurangi. 3.000 kurangi 300 kurangi 3.500, maaf,
sama dengan negatif 500, lalu ini habis ya. 15x dikurangi 20x negatif 5x, sehingga x sama dengan 100. Lalu x ini substitusikan ke x plus y sama dengan 175. Kesini boleh, kesini boleh. Cari yang gampang aja ya. X nya diganti 100, y nya tetap sama dengan 175, y sama dengan 175, 100 nya pindah ruas jadi negatif, y sama dengan 75. Ini berarti koordinat titik potongnya 100,75. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini nilai titik-titik optimumnya. Setelah itu kita masukkan ke fungsi tujuan. Ini fungsi tujuannya, tadi di soal sudah ya. 150 ini keuntungan pensil pertama, 100 ini keuntungan jenis yang kedua. Titik optimum yang pertama 0,0, setiap ada x diganti 0, setiap ada y ganti 0, hasilnya 0. Lalu 0,150, setiap ada x ganti 0, setiap ada y ganti 150. Ini 0, y-nya diganti 150, ketemu 15.000. Yang kedua 100,75, ini dari titik potong, setiap ada x diganti 100, setiap ada y ganti 75. Masukkan, ganti 100, y diganti 75. Ketemunya 22.500. Titik potong yang ketiga 175,0, setiap ada x diganti 175, setiap ada y diganti. Nah ya, oke. Ketemu 26.500. Jadi pedagang tersebut dapat menghasilkan keuntungan maksimal dengan menjual cukup 175 pensil jenis 1. Jadi pensil jenis keduanya nggak usah dijual, nggak apa-apa. Dengan keuntungan maksimal yang didapat adalah Rp26.500. Kenapa kok pensil 2-nya 0? Nggak apa-apa, karena tadi ada syaratnya hanya menyebutkan kalau tempat pensilnya muat 175, tidak peduli itu pensil jenis pertama atau jenis kedua. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada saya, semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa diklik like, dinyalain loncengnya, di subscribe, dan jangan lupa di share. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.